Aku diam 3 jam per hari selama seminggu ini untuk menjawab pertanyaan apa yang terjadi kalau kita membiarkan otak kita tanpa hiburan instan sama sekali. Aku coba diem di teras, di kamar mandi, di kafe, di lantai, di alam, bahkan di museum. Aku coba di pagi hari, di siang hari, di malam hari. Dan ini dia 5 pelajaran berharga yang aku dapetin. Aku kira minggu ini akan jadi minggu yang paling sengsara, tapi ternyata nggak seburuk kedengarannya. Untuk memaksimalkan kebosanannya, ini dia peraturannya. Peraturan pertama, no music. Karena takutnya aku malah karaokean. Yang kedua, no food. Tantangan terberat dari challenge ini adalah melawan rasa ngantuk. Ngantuk banget. Tapi secara ilmiah, rasa ngantuk ini sebenarnya bisa jadi sinyal yang sehat. Saat otak tidak terus-menerus diberi stimulasi seperti notifikasi, video cepat, musik, dan lainnya, tubuh dan pikiran kita masuk ke mode istirahat dan pemulihan. Itu tanda bahwa tubuh kita akhirnya merasa aman untuk diam dan rileks. Nah, kalau diterusin, kita akhirnya bisa ketiduran. Tapi karena bukan itu poin tantangan ini, aku akhirnya harus memaksa otak untuk terus terjaga. Dan disitulah hal-hal menakjubkan mulai terjadi. Yang aku notice, ketika aku mencoba untuk mempertahankan diri untuk tidak tidur, otak mulai mencari cara untuk tetap terjaga. Dan hebatnya, otak kita punya kapasitas untuk membuat semua hal yang biasa bisa menjadi hal menarik dan luar biasa. Kita hanya perlu memberinya waktu. Aku menghabiskan 10 menit berharga menonton hiburan yang langsung diberikan oleh matahari, daun, angin, dan jendela. Aku ngitung titik-titik ubin ini. Aku juga tadi notice di pohon sana ada satu burung dan ada satu tupai. Waktu tupai itu lompat, aku kira burungnya akan terbang. Dan aku jadi mikir itu bisa jadi cerita menarik untuk cerita anak-anak mungkin. I calculate all of the bugs in the floor. Aku coba hitung tanpa kertas, ada sekitar 172. Hai, kita lagi di lantai. Kita akan bengong di lantai. Dan ini pemandangan aku sembari bengong 1 jam ke depan. Kita bisa explore banyak hal, mulai dari papan-papannya, horden, pintu, lampu, dan banyak hal. So, ini nggak akan terlalu membosankan. Kita liatin aja orang-orang yang lewat di sini. Itu udah paling menyenangkan. Oh my god, itu kunang-kunang guys. Kelihatan gak ya? Aku baru sadar ternyata sapu yang baru aku beli ada pecah di bawahnya. Aku baru sadar kamar mandi aku jorok banget. Tulang rusuknya dibuat sejelas ini pasti untuk bilang ibunya kerja keras untuk hidup. Aku melihat matahari datang dan menyinari beberapa pohon di depan teras aku. Saat itu aku berpikir daunnya seakan-akan berubah warna. Tadi habis bengong, aku bersihin ini dulu. Termaksud mengganti itu, airnya di situ keruh banget tadi. Aku nggak tahu kapan terakhir aku ganti. Tuh, kelihatan kan yang kena sinar matahari jadi kayak pucuk baru. Mampu memperhatikan detail-detail kecil di lingkungan kita, membuat kita lebih bersyukur, dan pada tahap selanjutnya, kita mampu berubah. Banyak masalah yang terjadi karena kita tidak mampu melihat detail-detail kecil itu. Punya waktu untuk berpikir panjang tanpa distraksi, membuat kepalaku terus berdialog dengan diri sendiri. Dan harapannya, kita sampai pada kesimpulan yang membuat hidup kita lebih bermakna dan berarti. Aku bisa bilang hari ini hari yang cukup sulit. Pertama, aku kurang tidur. And also there is a lot of things yang ternyata menghambat kegiatan aku. Kayaknya mudah banget untuk bilang ini hari yang melelahkan dan aku gak mau ngelakuin ini. But I just wanna try a little harder. Ini ketiga kalinya aku ngelihat kunang-kunang di hidupku. Mungkin aja sih mereka ada setiap hari, tapi karena ya aku gak punya waktu untuk melihat, mengamati sejelas hari ini, sedetail hari ini, aku gak tahu mereka ada di sini. Mereka
mereka kayak menciptakan sebuah cerita. And I never noticed di ruangan sekecil ini setiap harinya ada pertunjukan yang menurutku menarik. Awalnya 10 menit pertama itu aku masih kind of anxious, aku masih agak perfeksionis, agak ketakutan gimana kalau videonya nggak menarik. Tapi ketika aku mulai diem di kamar mandi, aku jadi kayak okay, calm down Van, ini nggak hanya tentang retention, kamu sedang belajar. Akhirnya aku muncul dengan kesimpulan, aku buat ini untuk meyakinkan kalian, mungkin sebentar aja berhenti scrolling, ambil waktu untuk diam, karena manfaatnya banyak dan aku ngerasain sepanjang 6 hari ini. So, I think it's enough. Tapi ya itu, aku butuh waktu, butuh ruang, butuh kesempatan untuk menjernihkan pikiran-pikiranku. Hari ini aku juga diajarin oleh seekor semut kalau kita nggak boleh menyerah. Tadi aku perhatiin ada satu semut yang pengen manjat ke atas dinding. Setiap dia udah sampai setengah, dia terus jatuh. Aku nggak tahu apa masalahnya. Dan yang unik, dia terus mencoba. Kita bisa melihatnya dari dua sisi. Dia gagal mencapai puncak atau dia terus mencoba sampai titik darah penghabisannya. Itu membuat aku bertanya-tanya, apa hubungannya bosan dan ngantuk? There must be something about gelombang otak. Apa sih perbedaannya kacamata yang katanya mahal di pasaran itu dengan kacamata ini yang literally aku beli kayaknya 100 ribuan tapi aku udah pakai 3 tahunan? Apakah itu merusak mata kita atau selama kita yang bohong? Aku notice banyak banget burung-burung yang terbang, sampai aku mikir mereka ini terbang karena lagi main atau lagi kerja sih. Kalau ibuku tahu aku duduk di sini selama 3 jam gak ngapain, dia marah nggak ya? Dia lebih marah kalau aku duduk gak ngapain-ngapain di sini selama 3 jam atau scrolling social media selama 3 jam. It's a unique question and I might ask the same question to you. Mengakhiri challenge ini, aku mampir ke Museum Bandit yang berada di New Kuning, Bali. Hal tersebut meninggalkanku dengan sebuah pertanyaan yang dalam. Bagaimana aku bisa mewariskan karya yang baik? Kayaknya sih bukan dengan cara scrolling menghabiskan waktu 3 jam per hari. Aku harus lari karena ayam attack. Karena di luar ada monyet. Mana lebih baik? Scrolling sosial media 3 jam atau duduk diam 3 jam?